Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Hari ini aku mau review produk dari Red A Facial Foam yang normal to dry skin. Sebelumnya aku udah pernah review Red A Facial Foam for acne prone skin. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya, untuk tahu perbedaannya seperti apa antara yang dry skin sama acne prone skin. Aku juga bakal kasih lihat ke kalian hasil tes pH-nya karena aku penasaran banget sama pH dari produk ini. Ini dia hasil dari tes pH Red A Facial Foam for normal to dry skin. Oke guys, aku mau disclaimer dulu bahwa pH paper yang aku pakai itu hasilnya bisa berbeda dengan pH paper dari merek lain. Jadi ada kemungkinan kalau kalian coba tes pH-nya menggunakan produk yang lain itu hasilnya mungkin ada sedikit perbedaan karena perbedaan alatnya juga. Untuk perbandingan larutannya, aku tuh pakai 1,5 ml facial foamnya dicampur dengan 15 ml air biasa. Terus langsung aku celupin aja si pH papernya. Aku juga mau disclaimer lagi kalau warna dari yang aku lihat sama yang ada di kamera itu bisa jadi berbeda ya. Jadi di sini aku bakal menjelaskan hasilnya sesuai dengan pengamatan aku di real life-nya. Oke guys, jadi kalau aku lihat secara sekilas hasil di pH papernya sama yang ada di contohnya itu untuk range warnanya itu masih di antara 0 sampai 9 ya. Jadi nggak ada yang sampai 10 atau bahkan sampai ke 14. Untuk yang baris pertama paling atas sendiri itu warnanya masih cenderung oranye sama kayak yang ada di contohnya itu. Sedangkan kalau yang di nomor 2 nya yang hijau muda itu menurut aku juga itu hampir sama seperti yang di contoh, antara range 0 sampai 8 itu masih sama warnanya di range itu. Kemudian untuk yang baris ketiganya itu kan udah mulai hijau tua ya. Menurut aku yang paling mirip itu di antara 6 sama 7. Ya sebenarnya agak mirip ke 5, cuma kayaknya agak terlalu muda di nomor 5. Jadi aku rasa range-nya itu masih di angka 6 sampai 7 untuk yang baris ketiganya ya, yang warna hijau tuanya. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu kan warna biru. Kalau aku lihat sih emang lebih mirip, range-nya itu di antara 5 sampai 7 warnanya ya. Jadi kalau misalkan dilihat lagi secara keseluruhan, pH dari produk Red A ini yang normal to dry skin ya, aku rasa skalanya itu antara 6 sampai 7. Untuk range skala segitu menurut aku masih oke sih facial foam ini dipakai sehari-hari. Berbeda untuk facial foam yang cenderung pH-nya basah itu kan agak sedikit tricky ya dipakai setiap hari, takutnya nanti akan merusak skin barrier kulit kalian. Tapi kalau pH-nya masih cenderung asam, karena itu kan skalanya 6 sampai 7, katakanlah masih cenderung asam lah ya, itu masih oke banget dipakai sehari-hari. Cuma sayangnya produk ini tuh nggak bisa membersihkan sisa sunscreen secara maksimal dari kulit aku. Jadi selama aku pakai produk ini, aku selalu melakukan double cleansing menggunakan micellar water. Emang kalau facial wash yang pH-nya cenderung asam itu agak susah untuk membersihkan secara menyeluruh sampai deep cleansing ya. Soalnya untuk deep cleansing itu emang bagusnya pakai facial wash yang pH-nya basah, tapi penggunanya harus hati-hati ya, jangan tiap hari karena bisa bikin kulit jadi kering. Oke guys, jadi sekarang aku mau coba lihat ingredients dari Red A Facial Foam normal to dry skin. Ini aku input secara manual di skin analyzer ingredients dari Skin Karisma. Oke, ini adalah ingredients secara keseluruhan. Buat kalian yang pengen lihat lebih lama, kalian bisa pause aja videonya ya. Dan ini untuk hasil dari ingredients analisisnya. Pertama, dia belum paraben free, berarti itu artinya dia masih ada kandungan parabennya. Buat kalian yang lumayan parno sama paraben, mungkin kalian gak begitu suka sama produk ini. Dan dia masih mengandung sulfat atau SLS ya kalau di ingredientsnya. Nanti kita bakal lihat secara detail habis ini. Nah, kabar baiknya dia udah alcohol free, dia silicone free, dia allergen free, dan sayangnya dia belum fungal acne safe ya. Jadi emang masih ada bahan yang bisa bikin fungal acne. Nah, yang aku suka dari produk-produknya Viva termasuk yang Red A ini adalah mereka kebanyakan minimal ingredients.
Nah, di sini ada beberapa bahan aktif yang notable, yaitu ada citric acid dan lactic acid sebagai anti-aging. Nah, sebenarnya untuk lactic acid sendiri itu punya manfaat lain. Salah satunya itu sebagai pelembab sekaligus eksfoliator yang aman banget bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Nah, di sini dia ada bahan yang berfungsi sebagai brightening, yaitu alpha bisabolol. Dan alpha bisabolol ini juga memiliki fungsi lain untuk promote wound healing, atau kayak bisa bantu untuk penyembuhan luka gitu. Nah, sayangnya untuk pemilik kulit oily dan acne prone, kita harus sedikit hati-hati ya, karena ada bahan yang di label merah. Coba kita lihat ya, di sini bahan yang dikatakan bad for oily skin adalah sodium laureth sulfate. Katanya di sini dia itu bisa berpotensi memblok pori karena memiliki rating komedogenik 3. Nah, kita akan lihat secara lebih detailnya lagi untuk list ingredient produknya ya. Nah, ini dia untuk sodium laureth sulfate. Jadi dia ada beberapa notes gitu, dia buat bad for oily skin. Dia termasuk golongan sulfat atau sabun dan dia memiliki komedogenik rating 3. Oke, aku jelasin sedikit ya, walaupun di sini asal itu kayak buruk banget gitu buat oily skin. Cuma menurut aku sih untuk penggunaan di facial wash itu masih oke aja dipakai, karena produk facial wash itu kan dia nggak kontak di kulit kita terlalu lama, paling cuma beberapa detik, bahkan nggak sampai 1 menit kan. Habis dipakai ya udah langsung dibilas gitu. Jadi aku rasa SLS-nya itu cuma kontak sebentar dan nggak akan bikin efek yang signifikan banget di kulit kita, walaupun dia punya rating komedogenik 3 dan diklaim bad for oily skin. Soalnya kalau aku lihat di produk lain, contohnya kayak di Wardah Acne Derm Facial Wash, itu dia juga masih ada kandungan SLS-nya, padahal produk itu juga ditujukan buat pemilik kulit acne prone skin. Nah, meskipun ada kandungan SLS yang diklaim itu kayak bisa bikin kulit kita tuh jadi kering ya, karena SLS itu kan dia kayak sabun. Sifatnya itu adalah dia mengangkat minyak yang ada di kulit kita. Nah, kalau jumlahnya berlebih itu emang bisa bikin kulit kita tuh jadi kering ketarik gitu. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena di produk ini tuh udah diimbangi sama bahan-bahan pelembab seperti gliserin. Nah, di sini gliserin itu jadi salah satu bahan pelembabnya juga, walaupun di sini keterangannya dia juga memiliki fungsi yang lain juga ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang lainnya dengan berbagai fungsinya. Kalian bisa lihat dan bisa pause kalau memang pengen lihat lebih lama. Dan ini ada lactic acidnya yang tadi di atas udah dijelasin ya, fungsinya itu sebagai anti-aging. Cuma ya di sini ada keterangan bad for sensitive skin. Cuma ada keterangannya sebenarnya di atas. Keterangannya itu bisa buruk untuk kulit sensitif apabila digunakan dalam dosis yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan dosisnya pas, sebenarnya ya boleh-boleh aja dipakai di kulit yang sensitif. Cuma kan sayangnya emang kita tuh nggak tahu ya kandungan lactic acidnya tuh seberapa persen di produk ini gitu. Jadi untuk pemilik kulit sensitif, aku rasa kalian harus sedikit hati-hati kalau mau menggunakan produk-produk yang ada kandungan lactic acidnya. Nah, di sini ada bahan seperti sarin, kemudian ada bahan urea juga. Nah, di sini untuk urea, awalnya aku pikir itu kayak semacam pupuk gitu nggak sih? Urea itu kan kayak nama pupuk ya. Cuma kalau misalkan di bahan-bahan untuk skincare kulit, urea itu memiliki fungsi lain sebagai pelembab sebenarnya. Jadi bukan pupuk ya guys, tapi dia lebih ke pelembab. Nah, di sini ada allantoin yang menjadi salah satu bahan yang lumayan sering aku lihat di berbagai macam skincare, termasuk pelembab juga. Nah, dia itu bagus buat kulit berminyak dan bagus juga buat kulit yang sensitif, karena dia punya fungsi sebagai skin conditioning, skin protecting, dan shooting. Jadi dia kayak melembabkan gitu fungsinya.
Nah, ini dia bahan yang diklaim sebagai bahan fungal acne trigger. Ini sebenarnya lebih kayak bahan tambahan sih. Mungkin fungsinya di sini selain emollient atau bisa ngelembabin juga, berfungsi juga kayak sebagai emulsifier gitu loh, untuk mencampur bahan-bahan yang sifatnya nggak bisa disatukan. Nah, biar mereka bisa bersatu tuh dipakein sama si glycol disterat ini, karena dia ada fungsi sebagai emulsifying. Nah, di sini dia masih ada kandungan fragrance-nya. Nah, untuk fragrance di produk ini sekalian aku review singkat ya. Untuk fragrance-nya itu sendiri sebenarnya sih baunya enak-enak aja. Cuma memang kadang agak mengganggu, tapi kadang ya enak aja gitu, karena emang wanginya bukan tipe yang menusuk banget di hidung. Cuma sometimes itu bikin kulit aku jadi bagian mataku jadi kayak perih gitu loh setelah pakai. Mungkin karena faktor dari fragrance-nya itu sendiri. Dan di sini dia masih ada kandungan metil parabennya ya, yang seperti udah tadi di notis di atas. Kalau ini belum paraben free, jadi masih ada parabennya. Dan di sini juga ada kandungan Chamomilla recutica flower water, atau air dari si bunga chamomile-nya itu. Nah, untuk bunga chamomile ini aku sering lihat juga di produk-produk untuk kulit kering dan kulit sensitif itu. Jadi untuk bau dari produknya itu sendiri aku rasa ada dari si chamomile flower ini juga gitu. Jadi emang baunya tuh cenderung menenangkan, walaupun kadang di mata aku bikin perih karena mungkin faktor dari fragrance-nya juga. Nah, ini juga ada bahan yang fungal acne trigger lagi, yaitu polysorbate. Dia lebih kayak ke emulsifying juga ya, atau emulator lah istilahnya gitu, untuk mencampurkan bahan-bahan yang nggak bisa disatukan gitu. Dan ini ada alpha bisabolol yang tadi kita sempat sebutin juga, yang fungsinya sebagai brightening sama promote wound healing. Oke, untuk efek brightening pada facial wash sebenarnya aku nggak begitu berekspektasi tinggi-tinggi ya, karena produk facial wash itu kan ya sebenarnya tujuannya lebih kayak buat membersihkan aja gitu. Kalau misalkan kamu menginginkan efek whitening dari facial wash, aku rasa itu adalah harapan yang sia-sia, karena kalau kalian pengen wajah kalian itu jadi lebih cerah gitu ya, ada baiknya kalian itu pakai produk yang bentuknya day cream, night cream, atau serum. Menurut aku itu lebih efektif untuk mencerahkan daripada kalian mengharapkan efek brightening atau whitening dari produk-produk facial wash, karena emang mereka itu kan kontak di kulit kita sebentar, dan tujuan namanya ya lebih untuk membersihkan aja gitu, bukan untuk whitening apalagi brightening dan yang lainnya. Dan ini ada kandungan ekstraknya, Palmaria palmata extract, kayaknya ini dari ekstrak alganya deh. Di sini dia fungsinya sebagai skin protecting ya. Cuma sebenarnya sih kalau untuk bahan ekstrak aku juga nggak yang terlalu berekspektasi tinggi, karena dibandingin sama ekstrak aku tuh lebih concern sama bahan aktif skincare yang udah spesifik gitu, kayak niacinamide, vitamin C, itu kan kayak udah spesifik gitu ya. Efek di kulit kita tuh menurut aku lebih kelihatan menggunakan bahan aktif yang udah spesifik kayak gitu dibandingkan bahan-bahan yang bentuknya ekstrak. Karena kalau untuk bahan-bahan dalam bentuk ekstrak, kandungan bahan di dalam itu masih banyak gitu loh. Jadi bahan utamanya mungkin masih kecampur sama bahan-bahan lain yang sebenarnya nggak dibutuhin juga di kulit kita. Dan biasanya kalau ekstrak itu mengasih efek ke kulit kita tuh lumayan lama, karena kan bentuknya belum sederhana ya, maksudnya kayak bentuk senyawanya, molekulnya tuh kayak masih kompleks gitu. Jadi harus bikin sederhana dulu agar bisa memberikan efek kulit kita. Kurang lebih gampangnya kayak gitu deh penjelasannya ya, semoga kalian paham. Oke, yang terakhir ini ada citric acid, terus ada phenoxyetanol juga. Nah, di sini phenoxyetanol itu dia fungsinya sebagai fragrance dan pengawet ya, preservative. Jadi walaupun ada kata etanol di situ, dia tidak berfungsi sebagai alkohol, tapi lebih ke pewangi dan pengawet aja. Dan di sini dia terakhir ada citric acid. Di sini di note-nya itu sebagai anti-aging dan punya
manfaat lain gitu, ada sebagai Vergas juga dan pH adjuster, jadi kayak buat menyeimbangkan pH si produknya. Pengalaman aku selama aku pakai produk ini, dia itu cukup membersihkan walaupun harus dengan double cleansing ya. Dan dia itu hasil akhirnya cenderung licin di kulit, dan dia nggak bikin kulit aku jadi kering ketar gitu. Harganya juga ini termasuk yang murah banget ya, karena nggak nyampe 10.000 untuk yang isinya 40 gram. Jadi benar-benar murah banget dan bersahabat banget di kantong. Sayangnya agak susah untuk nyari produk ini karena nggak semua toko kosmetik itu nyediain produk dari Red A ini. Oke guys, segitu aja dulu untuk video hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe ya, biar aku jadi semangat lagi untuk bikin video yang lain. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!